Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehendaknya kita bisa selalu istiqomah dalam berbuat baik dan menyampaikan kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, saat perintah puasa diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau pada masa itu dan sampai kita saat ini adalah tentang keutamaan Ramadan. Hal itu dilakukan beliau untuk menjawab sekaligus mengentaskan berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka mengatakan, orang Islam tuh nggak punya puasa, ikut kami saja, puasa kami hebat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam menurunkan perintah dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hai orang-orang beriman, artinya perintah berpuasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan perintah ini sudah diturunkan sejak masa Nabi Adam sampai sekarang. Kalimat diwajibkan atas kamu berpuasa memiliki makna diwajibkan karena ibadah puasa ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Apa saja keistimewaan tersebut? Yang pertama, puasa sebagai perisai, junnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Perisai dapat menangkal, melindungi dan menjauhkan dari segala sesuatu yang menakutkan. Beliau bersabda, yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa junnah, perisai dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat membentengi dia dari setan. Inilah satu keistimewaan yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Jadi sahabatku, di bulan Ramadan Allah menghadiahi satu ibadah yang akan mengakumulasi ibadah-ibadah lainnya, di mana di saat yang bersamaan dahsyatnya ibadah ini akan menahan maksiat dan meningkatkan amal soleh. Contohnya apa? Pada bulan Ramadan, jika kita perhatikan, kotak amal lebih cepat penuh. Di bulan Ramadan, orang yang biasanya mudah marah akan berusaha menahan amarahnya. Ya paling tidak menunggu waktu berbuka puasa. Tapi ingat sahabatku, perisai ini hanya bagi yang puasanya benar. Jika puasa tidak benar, ya tetap saja setan akan menggoda. Buktinya apa? Tetap aja setelah sholat tarawih ada sendal yang hilang. Istimewa Ramadan yang kedua adalah dilipat gandakan pahala tidak terbatas dan Allah sendiri yang menilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari ungkapan aku akan membalasnya adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikan puasa hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi sahabatku, khusus Ramadan, jika ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa
Allah sendiri yang akan langsung menilai keikhlasan hambanya dan memberi takaran pahala tanpa batasan. Oleh karena itu Ramadan adalah limpahan pahala. Jadi amat merugi kalau kita tidak banyak beribadah saat Ramadan. Keistimewaan Ramadan yang ketiga adalah dibukakannya ampunan Allah yang luar biasa. Sahabatku yang dirahmati Allah, Ramadan berbeda dengan bulan biasa. Hanya Ramadan yang pada siang dan malam yang melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mau mencari ampunan, bisa kapanpun kita bisa minta ampun. Namun, ada waktu-waktu yang sangat efektif dan tempat-tempat yang sangat strategis dikabulkannya doa. Contoh waktu, sepertiga malam, ketika azan berkumandang, di antara azan dan iqamah, di hari Jumat. Contoh tempat, di Masjidil Haram, di Mekah, di Padang Arafah, di mihrab, di masjid. Tapi di bulan Ramadan menggabungkan semuanya. Kita tidak perlu menunggu sepertiga malam, tidak perlu menunggu hari Jumat. Siangnya kita berdoa diampuni, malamnya kita berdoa juga diampuni. Sahabatku yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa Ramadan itu satu paket ibadahnya. Bukan hanya puasa ibadah syam atau paket siang, tapi juga ibadah qiyam atau paket malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddamu min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan salat tarawih dengan penuh keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan Ramadan yang keempat adalah mempercepat terkabulnya doa. Sahabatku yang dirahmati Allah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Hanya di bulan Ramadan yang pada siang dan malam yang mempercepat terkabulnya doa. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalim. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kesempatan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa. Untuk itu penting bagi kita menyiapkan dan memanfaatkan bulan Ramadan ini. Karena menunggu datangnya Ramadan itu tidak mudah. Dan tidak semua orang diberi kesempatan sampai pada momentum Ramadan yang penuh dengan keistimewaan ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan bimbingannya pada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan mengabulkan doa kita. Semoga Allah mempertemukan kita semua kelak di surga Firdaus bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang masjid ronda malam ditemani sinar rembulan. Lakukan ibadah siam dan qiyam, tukrai keistimewaan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di hati, Ramadan